Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabar semuanya? Kiranya kita selalu sehat dan dilimpahi damai sejahtera oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini saya ingin kembali mengajak kita kembali merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat yang pertama sampai yang ketiga. 1 Korintus pasal 13 ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Saya akan membacakan buat kita semua, silakan disimak Alkitabnya masing-masing. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Demikianlah firman Tuhan hari ini Bapak Ibu. Bapak Ibu, izinkan saya bertanya, apa sih hal yang terpenting harus dimiliki oleh sebuah kendaraan Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu, hal yang paling penting harus dimiliki oleh sebuah kendaraan itu apa Bapak Ibu? Ya, banyak orang menganggap yang terpenting itu bodinya. Ya, bodi mobilnya harus keras, harus kuat. Ada orang fokus kepada ban-bannya harus yang terbaik dan sebagainya. Bahkan ada juga yang menganggap mesinnya itu harus yang terbaik. Nah, namun Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu berpikir ada satu hal yang mungkin jauh lebih penting dari mesin, jauh lebih penting daripada bodinya, jauh lebih penting dari ban-bannya, yaitu bahan bakar Bapak Ibu. Ya, sebuah mobil itu seberapapun mahalnya, kalau dia tidak punya bahan bakar maka dia tidak bisa bergerak, dia tidak bisa dipakai. Dia hanya bisa dipajang dan kemudian semakin lama itu akan menjadi barang rongsokan dan sebagainya Bapak Ibu. Kita tahu bahwa kendaraan itu adalah sebuah alat akomodasi untuk dipakai Bapak Ibu. Tapi kalau dia tidak ada bahan bakarnya, seberapapun mahalnya kendaraan itu, ya boleh dibilang itu tidak ada artinya. Bahan bakar di sini ya bisa bensin, Petramax, ya Petralit, ataupun boleh dibilang adalah baterai itu sendiri Bapak Ibu. Ya, sekarang kan banyak kendaraan listrik ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, itu hal terpenting yang harus dimiliki sebuah kendaraan, ya, yang yaitu bahan bakar Bapak Ibu. Nah, dalam bagian firman Tuhan hari ini Bapak Ibu, kita juga diperlihatkan oleh Rasul Paulus ketika dia menulis suratnya ke jemaat Korintus. Dia memberitahukan kepada jemaat di Korintus bahwa ada hal yang terpenting yang harus dimiliki oleh seorang pelayan Tuhan, hal yang terpenting yang harus dimiliki oleh seorang pengikut Kristus. Memang iman itu penting, memang pengetahuan tentang Alkitab itu penting, memang kedudukan misalnya sebagai rasul atau sebagai diakonia, majelis itu penting Bapak Ibu. Namun di sini Paulus memberikan sebuah teladan. Menurut Paulus, jika sekalipun, di sini dikatakan ada 3 kali pernyataan diulang, sekalipun aku di ayat 1, ayat 2, dan ayat ketiga. Di sini Paulus ingin menekankan tentang bahwa bagi dirinya, sekalipun dia memiliki segala sesuatu, tetapi segala sesuatu itu di dalamnya tidak ada kasih, maka segala sesuatu yang dia perbuat, segala sesuatu yang dia lakukan itu tidak ada artinya Bapak Ibu. Jadi sebagai rasul, sebagai pengikut Kristus, Paulus menyadari bahwa peran kasih itu sangat penting bagi setiap pengikut Tuhan. Sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita harus punya kasih. Kita dalam bagian ini ditekankan jangan sampai kita kehilangan kasih dalam iman kita, dalam pengetahuan kita, dalam kedudukan kita, dalam kekuasaan kita. Kita tidak boleh sampai tidak sampai kehilangan kasih itu Bapak Ibu. Itu sebabnya ditegaskan oleh Rasul Paulus
jika sekalipun dia memiliki begitu banyak hal, bisa berbahasa banyak hal, dia punya iman yang sempurna, dia memiliki bahkan memberikan hidupnya, tetapi kemudian di dalam semua yang dia lakukan itu tidak ada kasih, itu diibaratkan seperti gong yang berkumandang. Ya, kemudian itu dikatakan bahwa tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya. Nah, Bapak Ibu, bagaimana kita menjalani sebagai pelayan Tuhan? Bagaimana selama ini kita menjalani hidup sebagai orang percaya? Adakah kasih itu di dalamnya, Bapak Ibu? Adakah kasih itu menyertai seluruh tindakan kita, seluruh kasih kita ketika kita beribadah? Adakah kasih di dalamnya? Ketika kita sedang melayani Tuhan, adakah kasih di dalamnya? Ketika kita diberikan sebuah kedudukan dalam sebuah pekerjaan, setiap tindakan pikiran kita, pertanyaannya, adakah kasih di dalamnya, Bapak Ibu? Mari kita renungkan, merefleksikan bersama-sama. Jangan sampai kita sebagai anak Tuhan, mengaku diri kita sebagai pengikut Tuhan, kita sebagai orang percaya, tetapi di dalam hidup kita ternyata kita tidak punya kasih. Bagaimana kita bisa membawa orang kepada Kristus kalau diri kita sendiri tidak punya kasih? Kita tahu di dalam dunia ini peran kasih itu begitu diperlukan oleh semua orang, dan terutama Yesus Kristus telah memberi teladan kehadirannya ke dalam dunia ini juga karena kasih, Bapak Ibu. Karena kasih kepada manusia lah Allah hadir, dan karena itu kehadiran kita di tengah-tengah lingkungan kita juga harus disertai kasih, Bapak Ibu. Biarlah firman Tuhan ini boleh menolong kita merefleksikan diri. Adakah sebagai pelayan Tuhan, sebagai pengikut Tuhan, kita menyertakan, kita memiliki kasih di dalam setiap nafas hidup kita, di dalam setiap perbuatan, di dalam setiap tindakan kita. Firman Tuhan sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.